Saya pernah menulis sebuah analisa pada waktu Pilpres 2019 lalu. Saya membayangkan pada waktu itu, seandainya Prabowo menang Pilpres, negeri ini akan kacau. Ini akan dimanfaatkan oleh kelompok Rizik dan kawan-kawannya untuk melancarkan demo-demo besar menentang pemerintahan. Terus kita masih mau yakin asumsi bahwa Jokowi punya peluang mendukung Pak Prabowo. Gue nggak yakin tuh. Logika yang paling sederhana. Mungkin nggak orang yang menjadi penantang Pak Jokowi dan ingin membangun Indonesia dengan caranya, karena itu dia dulu menjadi calon presiden, lalu bisa melanjutkan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi? Kayaknya nggak mungkin deh. Pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju? Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Gak mungkin Jokowi dukung Prabowo. Sebaik-baiknya Prabowo Subianto saat ini tidak, tapi tak sekalipun dia pernah nyoblos. Jokowi selama 2 kali Pilpres merupakan sakit hati, dikalahkan 2 kali adalah brand sangat berat. Maka kemungkinan munculnya benih-benih balas dendam di masa depan sangatlah besar jika dia jadi presiden. Dan saya yakin Jokowi sangat menyadari itu. Banyak sekali yang mempertanyakan sikap Jokowi. Akhirnya kepada siapa dia mengarahkan jari telunjuknya. Tentu kita sepakat capres yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan Jokowi saat ini cuma Anies Baswedan. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto beberapa kali tanpa di-endorse Jokowi. Dari endorse itu publik sempat mengira Jokowi ingin menggandakan Ganjar dengan Prabowo atau sebaliknya. Tapi sepertinya hal itu sulit terrealisasi. PDIP sebagai pengusung utama Ganjar tentu tidak rela kadernya cuma jadi cawapres. Mau pakai hitung-hitungan politik macam manapun, posisi cawapres sangat membagikan PDIP. Mereka pemenang pemilu plus pemilu kursi terbanyak di DPR RI, punya golden ticket Pilpres. Masa mau jadi cawapres? Mustahil. Sementara Prabowo sudah terlanjur dideklarasikan Partai Gerindra sebagai calon presiden. Jelas gengsi dong kita. Harus turunkan jadi cawapres lagi pula selama ini cuma Prabowo yang menjadi daya pikat masyarakat untuk mendukung dan memilih Partai Gerindra agar heroisme kader dan simpatisan Gerindra terus menyala. Maka wajib hukumnya mencabloskan Prabowo menang. Alhamdulillah, kala sudah pernah. Dengan kondisi seperti itu mungkin hampir 90% Prabowo bakal maju sebagai calon presiden. Jika melihat koalisi yang sudah dibangun, dia sudah mencukupi presiden. Terus out persis dengan kondisinya Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Jika benar Pilpres bakal diikuti 3 calon itu dengan wakilnya masing-masing, sudah pasti, sudah bisa dipastikan Jokowi enggan mendukung Anies. Jengkelnya Jokowi kepada Anies tidak ketulungan. Kalau ngomong dia memang pintar sih, tapi kalau disuruh kerja nyebelin. Sekarang saya yakin Jokowi sedang galau. Selain pingin menjadi king masker Pilpres nanti, tentu dia punya keinginan kuat agar seluruh program yang sudah maupun yang sedang dilakukan bisa terrealisasikan dengan aman. Misalnya soal ibu kota Nusantara. Meski sudah menjadi undang-undang bukan berarti itu sudah menjadi aman, karena undang-undang pun bisa dibatalkan. Anies kemungkinan besar akan melakukan itu. Sangat berbeda dengan Ganjar yang jelas nafas dengan Jokowi. Sementara Prabowo punya potensi besar untuk membatalkan. Kalaupun Prabowo tidak membatalkan undang-undang, kemungkinan besar dia bakal mengobok-obok program-program yang telah dilakukan Jokowi, terutama dari kementerian yang saat ini tidak dipegang partainya. Jika itu dilakukan otomatis akan mencoreng citra Jokowi, karena jika Jokowi tercoreng citranya otomatis juga akan mencurian partainya, yaitu PDIP. Nah, ketika citra PDIP juga tercoreng, untuk mendegradasikan suara PDIP sangat besar. Apakah Prabowo akan melakukan hal itu? Sangat mungkin, bagaimana tidak.
pendukungnya saja yang rela mati-matian untuk dia dengan mudah ditinggalkan demi posisi Menteri Pertahanan. Apalagi cuma Jokowi yang mengalah dia 2 kali. Jika melihat kondisi seperti itu, rasa-rasanya mustahil jika Jokowi memberikan dukungan untuk Prabowo. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Komen di bawah kolom komentar.